Mari kita bahas 7 tanda bahwa Anda mungkin memiliki parasit. Kemungkinan besar parasit ada di tubuh Anda, tetapi kabar baiknya adalah mereka tidak selalu berbahaya atau menyebabkan penyakit. Tanda pertama adalah kelelahan. Kedua, ruam kulit yang disebabkan oleh respons sistem kekebalan tubuh. Ketika parasit menembus penghalang kekebalan, misalnya di perut dan masuk ke aliran darah, itu memicu respons kekebalan yang terlihat pada kulit. Ketiga, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi tanpa olahraga atau perubahan pola makan. Parasit mengonsumsi sebagian besar makanan Anda, tinggal di usus kecil dan menyebar, yang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi. Keempat, perut kembung karena parasit di usus memprovokasi reaksi kekebalan. Kelima, menggemertakkan gigi. Menggemertakkan gigi yang sering, terutama di malam hari, sering dikaitkan dengan parasit. Keenam, gatal, terutama di area sensitif seperti gatal di sekitar anus. Ketujuh, kecemasan. Ketidakseimbangan mikroba dan infeksi parasit dapat memengaruhi fungsi otak, dan ini juga dikaitkan dengan kabut otak. Ada teori yang disebut hipotesis ratu merah. Teori ini menyatakan bahwa tubuh inang dan parasit berkembang bersama dan hidup berdampingan, bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan mengembangkan strategi baru seiring waktu. Jika kita tidak terpapar parasit atau patogen yang menyebabkan infeksi, tubuh kita tidak akan perlu memperkuat diri atau mengembangkan strategi bertahan hidup. Sistem kekebalan belajar dari infeksi. Ketika Anda terinfeksi lagi, tubuh menghasilkan antibodi untuk melindungi tubuh. Sistem kekebalan membangun pertahanan melawan parasit. Sel-sel melepaskan bahan kimia tertentu untuk membunuh cacing atau organisme lainnya. Di sisi lain, parasit mengadopsi strategi mereka sendiri. Salah satu strategi ini adalah menghindari sistem kekebalan. Misalnya, mereka dapat merusak kemampuan tubuh menyerap vitamin D. Sekitar 10% gen terkait dengan vitamin D yang memainkan peran penting dalam mengatur banyak sel T. Sel T ini mengordinasikan dan mengelola pertahanan sistem kekebalan. Strategi menarik lainnya yang digunakan parasit adalah mengubah perilaku inangnya. Contohnya adalah parasit Toxoplasma gondii yang membuat hewan pengerat seperti tikus tidak takut, sehingga lebih mudah dimakan oleh kucing. Toxoplasma gondii hanya dapat tumbuh di tubuh kucing, jadi parasit ini memodifikasi perilaku inangnya untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Parasit juga menggunakan strategi seperti menyamarkan diri dengan protein untuk menghindari sistem kekebalan. Protein ini meniru protein tubuh sendiri atau zat yang tidak berbahaya. Strategi lainnya melibatkan masuk ke keadaan dorman. Mereka menunggu hingga inangnya menua, mengalami stres, atau memiliki sistem kekebalan yang lemah. Pada titik ini, mereka kembali aktif, keluar dari dormansi untuk memastikan kelangsungan hidup. Parasit tidak dapat berkembang ketika sistem kekebalan kuat. Beberapa mikroba juga dapat mengubah hubungannya dengan tubuh dan menjadi parasit jika lingkungan internal tubuh berubah. Sebagai contoh, pertimbangkan bakteri Escherichia coli. Di usus besar, E. coli hidup harmonis. Namun, jika mereka bermigrasi ke usus kecil, mereka menjadi parasit di lingkungan tersebut. Mikroorganisme lain yang dapat menjadi parasit adalah Helicobacter pylori yang menyebabkan sebagian besar tukak lambung. Salah satu mekanisme bertahan hidup H. pylori adalah dengan mengeluarkan zat yang meningkatkan alkalinitas lambung. Karena kelangsungan hidupnya meningkat ketika kadar asam menurun. Parasit juga dapat tertular melalui menghirup debu dari lokasi konstruksi, karena tanah sering mengandung berbagai mikroorganisme. Jika Anda memiliki hewan peliharaan, seperti kucing atau anjing yang tidur bersama Anda, atau yang Anda cium, hewan peliharaan Anda mungkin membawa parasit dari luar dan menularkannya kepada Anda. Penyebab lain infeksi parasit adalah penggunaan antibiotik, karena antibiotik membunuh bakteri baik dan berbahaya. Ini secara signifikan melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Jika Anda mengonsumsi banyak gula dan makanan olahan, makanan ini memberi makan parasit, karena mereka berkembang pada pati dan tepung olahan. Berhentilah mengonsumsinya. Sekarang saya akan membahas cara mengobati parasit dan cara membunuh serta mengusirnya dari tubuh. Ada pengobatan herbal yang membunuh mikroba ini karena bertindak seperti antibiotik alami.
Namun, pengobatan ini dapat menyebabkan efek samping seperti sembelit atau gejala mirip flu yang berlangsung sekitar 2 minggu. Saya akan menjelaskan cara mencegah efek negatif ini. Ambil sesuatu untuk melebarkan saluran empedu dan meningkatkan aliran empedu. Untuk ini, saya merekomendasikan produk bernama Tudca. Tudca adalah garam empedu yang membantu meningkatkan aliran empedu melalui saluran empedu. Saya merekomendasikan mengonsumsi Tudca selama 2 hari dengan perut kosong. 2 tablet di pagi hari dan 2 di sore hari. Kemudian lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya melibatkan mengonsumsi kombinasi pengobatan herbal dan makanan antiparasit. Ini akan membersihkan tubuh dari parasit baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk menghilangkan parasit berlebih sehingga sistem kekebalan tubuh dapat kembali mengontrol, mengatur mereka, dan mencegah infeksi yang sering terjadi. Saya tidak percaya mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan semua parasit dari tubuh. Namun tidak perlu khawatir jika sistem kekebalan Anda kuat. Ekstrak Artemisia, wormwood, dan cengkeh adalah pengobatan ampuh untuk membunuh telur parasit. Anda tidak perlu jumlah yang besar, cukup ikuti instruksi pada kemasannya. Saya merekomendasikan mengonsumsinya bersama makanan. Pengobatan ini tidak beracun bagi tubuh. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan dalam tubuh yang tidak bersahabat bagi parasit. Pengobatan yang telah saya bagikan bersifat antiparasit. Pengobatan berikutnya adalah ekstrak kenari hitam. Saya tidak yakin apakah Anda pernah melihat kenari hitam sebelumnya. Kami memiliki beberapa pohon di rumah pedesaan kami. Mereka memiliki rasa pahit dan aroma yang kuat, menjadikannya antiparasit yang ampuh. Pengobatan berikutnya yang saya rekomendasikan untuk ditambahkan ke dalam diet Anda adalah bawang putih. Makan 2 atau 3 siung bawang putih setiap hari. Bawang putih adalah salah satu pengobatan antiparasit terkuat yang ada. Ini adalah pengobatan utama, tetapi ada opsi berguna lainnya, seperti minyak oregano. Namun jangan gunakan secara berlebihan. Meskipun membunuh parasit, penggunaan berlebihan dapat memicu respons kekebalan dalam tubuh. Biji labu, biji squash, mengandung bahan kimia yang melumpuhkan parasit. Ini menjadikannya pengobatan yang efektif. Untuk probiotik, saya merekomendasikan mengonsumsi sayuran fermentasi setiap hari. Saya menyarankan sauerkraut mentah, kimchi, dan kefir. Terakhir, jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin D. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, parasit melemahkan reseptornya. Jika kadar vitamin D Anda tidak memadai, sistem kekebalan Anda mungkin kesulitan melawan parasit. Saya merekomendasikan mengonsumsi setidaknya 20.000 IU setiap hari. Anda dapat meningkatkan ini menjadi 30.000 atau 40.000 IU vitamin D3. Agar vitamin D bekerja secara efektif, konsumsilah bersama magnesium dan seng. Terima kasih telah menonton. Jika Anda belum melihat video saya tentang Tudcia, itu adalah senyawa dengan banyak manfaat. Saya mendorong Anda untuk memeriksanya di sini.